Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah psikososial. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai dengan psikofisiologi. Oke. Jadi, psikofisiologi itu merupakan suatu bagian dari ilmu psikososial, di mana semuanya tentu berhubungan dengan sistem saraf, ya, baik itu neuron, sinapsis, neurotransmitter, kemudian juga sistem endokrin, ya, baik kelenjar, kemudian darah dan hormon. Kemudian ya, jadi secara kosakata ya, psikofisiologi itu adalah fokusnya mempelajari kaitan antara fisiologi dan perilaku dengan cara mencatat respon-respon fisiologis manusia yang disebabkan oleh reaksi psikologis seperti atensi, ya, kemudian juga emosi, ya, dan juga proses penerimaan informasi. Kemudian prosedur penelitiannya dilakukan secara non-invasif, yaitu pencatatan reaksi yang diambil dari permukaan tubuh, umumnya menggunakan elektroensefalogram yang ditempelkan di kulit kepala, ya, jadi merekam aktivitas otak yang timbul ya dari reaksi fisiologis. Nah, baik itu oleh neurotransmitter, hormon dan sebagainya. Ya, jadi hormon dan neurotransmitter dalam fase percintaan ini ya menjadi salah satu contoh ya psikofisiologi yang sering terjadi pada tubuh kita, di mana LAS atau hormon androgen dan estrogen ini merupakan suatu hormon yang meningkatkan atau menyebabkan hasrat seksual. Kemudian adanya attraction atau adanya neurotransmitter dopamin dan norepinefrin yang tinggi, akibatnya akan mengakibatkan euforia, ya, dan lain sebagainya. Kemudian adanya attachment, jadi hormon oksitosin dan vasopressin ini akan memberikan rasa tentram dan nyaman. Nah, ini bisa kalian lihat di YouTube-nya ya, The Science of Love, bagaimana caranya atau bagaimana proses seseorang itu bisa menimbulkan rasa cinta ya kepada orang lain. Kemudian ada juga ya The Science of Heartbreak. Jadi ketika seorang itu mengalami patah hati gitu ya, atau putus cinta gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada reaksi fisiologis ya di dalam tubuh Anda. Oke, neuron dalam sistem saraf ya. Jadi neuron dalam sistem saraf ini ya bisa kita bagi menjadi beberapa tipe ya. Ada yang pertama neuron dan glia. Di mana neuron dan glia ini ya terdiri atau terletak ya di otak, di mana di cerebral cortex itu sekitar 12 sampai 15 billion ya, atau juta atau miliar neuron gitu ya. Kemudian cerebellum ya 70 lebih miliar neuron ya, dan di spinal cord ya ada 1 miliar lebih ya. Kemudian jadi otak manusia dewasa tersusun antara 100, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 80 miliar neuron gitu ya. Nah, neuron itu apa? Neuron itu adalah sel saraf ya, sel saraf yang mempunyai berfungsi untuk mengantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Itu adalah neuron, di mana neuron sendiri terbagi menjadi nukleus, dendrit, dan lain sebagainya. Kemudian kalau glia ya, jadi glia adalah suatu sel yang memiliki fungsi sebagai pendukung kerja sel saraf ya. Sel tersebut biasa atau dapat ditemukan pada sistem saraf pusat atau juga sistem saraf tepi. Nah, ini adalah glia. Oke, neuron pada vertebrata ya, ini yang tadi saya katakan ada dendrit, nukleus, akson, soma, dan lain sebagainya. Ada neuron sensorik ya dan neuron motorik. Neuron sensorik ya bisa dimulai dari misalnya ada rangsangan pada kulit gitu ya, dia akan masuk atau melewati nervus kemudian akan diteruskan ya sehingga akan dirangsang. Kemudian kalau neuron motorik ya, jadi ini dari selnya atau dari sarafnya itu ya menuju ke otot. Nah, ini adalah neuron motorik.
Kemudian ya ini yang tadi saya katakan, glia biasanya terletak di di sistem saraf pusat ya maupun sistem saraf tepi. Kemudian juga glia ini diperkirakan jumlah sel glia setengah dari jumlah sel saraf atau neuron. Jadi jumlahnya juga cukup banyak ya. Jadi kalau sel saraf atau neuron tadi sekitar 100 miliar neuron, maka glia jumlahnya adalah setengahnya atau sekitar 50 miliar neuron di dalam otak kita. Nah, bagaimana skema cara berpikir biopsikologi dalam memahami perkembangan perilaku? Jadi yang pertama adalah terjadinya suatu evolusi ya, atau mempengaruhi faktor genetik yang berpengaruh pada perilaku sehingga akan diturunkan ya melalui genetik, di mana setiap gen individu mengembangkan sistem saraf yang memiliki karakteristik tersendiri dan didukung oleh pengalaman, maka akan mengakibatkan individu tersebut memiliki sesuatu tendensi ya atau kapasitas yang tergantung pada pola aktivitas neural, baik itu perasaan, pikiran, memori dan sebagainya, sehingga akan terbentuk suatu perilaku di mana tiap individu muncul dari interaksi antara pola aktivitas neural dan persepsi individu terhadap situasi saat itu, sehingga akan terjadi istilah perilaku, di mana keberhasilan perilaku di salah satunya gitu ya disebabkan oleh genetik dan juga oleh lingkungan yang membentuk perilaku atau individu tersebut. Nah, kemudian apabila ada external stress event atau stresor dari luar ya, misalnya seperti Anda sedang ujian, Anda sedang misalnya diputus pacar gitu ya, ditinggal pergi dan lain sebagainya, maka akan terjadi event ya atau internal stress event, di mana akan terjadi peningkatan dari kerja kardiovaskuler, kemudian muskuloskeletal, nervus dan imun. Ketika ada peningkatan ini berarti ada sesuatu hal yang terganggu, maka akan terjadi perception appraisal atau adanya gangguan persepsi. Ya baik reaksi stres, kemudian ada coping yang tidak efektif atau tidak adaptif ya, seperti merusak diri sendiri atau menyidrai diri sendiri. Kemudian ada akhirnya ketergantungan ya, misalnya pada drug, alkohol, obat, kemudian rokok, kopi dan makanan. Akhirnya akan terjadi juga breakdown ya, baik kelelahan baik psikis maupun psikologis, kemudian depresi dan lain sebagainya. Nah, ya jadi kalau kita bandingkan antara otak Albert Einstein yang dimana dikatakan sebagai salah satu orang terpintar ya, maka sebenarnya tidak ada yang berbeda gitu ya. Ini maaf ya 1,2 kilogram gitu ya. Sama sebenarnya. Jadi sebenarnya maka kita tinggal memanfaatkan ya kemampuan atau sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemampuan kita dalam membaca atau memprediksi ya suatu masalah dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini ya sinapsis ya, informasi dari satu neuron ke neuron lain mengalir melalui sinapsis. Kemudian setiap neuron terkoneksi dengan 5.000 sampai 200.000 neuron ya. Nah, ini adalah proses perpindahan ya informasi dari rangsangan tadi dari neuron ke neuron. Nah, ini jika digambarkan bentuk serabut neuron di dalam otak kita seperti ini ya, sangat banyak sekali, sangat variatif dengan memiliki fungsi-fungsi yang cukup banyak. Di mana neuron tersebut ya mempengaruhi perilaku, kemudian kognisi, ya, kemudian emosi dan afek. Ya, jadi ini sinapsis neurotransmitter ya. Jadi proses melepaskan neurotransmitter dan menangkap. Oke, ini ada beberapa video yang mungkin nanti Anda akan bisa lihat ya untuk memudahkan Anda dalam memahami materi psikofisiologis ini. Nah,
Kemudian, ini juga penting ya mempelajari bagaimana kita, bisa memprediksi ekspresi yang disebabkan atau yang dihasilkan ya oleh psikofisiologis yang ada di dalam tubuh kita. Tadi ya, yang sudah saya katakan ada neurotransmitter, ada sinap, ada glia dan lain sebagainya. Maka seseorang akan bereaksi terhadap hal tersebut, di mana seseorang tersebut akan, tersenyum ya. Nah, namun, banyak sekali senyuman-senyuman itu yang tidak, bisa dikatakan, tidak palsu ya atau senyumannya itu memiliki makna tersendiri. Ya di sini Ducens ya menjelaskan bahwa ada beberapa tipe ya dari senyum itu atau ekspresi itu sendiri. Ada neutral expression, kemudian non-Ducens smile ya, berarti dia nggak senyum tapi hanya melihatkan raut wajah tersenyum. Kemudian ada positive Ducens smile ya, ada non-Ducens sad expression, ada Ducens sad expression yang lebih intensif gitu ya. Kemudian, nah ini adalah stress bursting smile menurut Ducens smile ya. Jadi ada tipikal senyuman ya. Jadi di sini digambarkan kalau the Ducens smile ya, ini ada 3 jenis ya. The smile creates the eye of the mouth and eye ya. Jadi ada senyuman yang ada kerutan ya di bagian atau di ujung bibir. Ada kemudian it generates the physiology and brain change of positive emotion ya, ada perubahan pada otak ya dan fisiologi seorang gitu ya. Kemudian biasanya keluar secara pelan dan meninggalkan perubahan di wajah ya sebelum hal tersebut selesai. Kemudian depan arm smile ya, ini adalah senyum-senyum yang sering kita lihat gitu ya. Misalnya di sini ya, only the muscle around the mouth are used. Jadi hanya senyum biasa gitu ya. Ada juga yang dikategorikan sebagai fake smile ya. Jadi senyum tapi dia sebenarnya tidak bahagia gitu. Ada juga yang polite smile. Jadi dia hanya ingin terlihat tersenyum oleh orang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh senyum Contohnya senyum akibat adanya event cinta ya atau perasaan suka, ada momen ketika malu dan disgust atau merasa jijik dan sebagainya. Nah ini ya, jadi bisa kita lihat mana senyum yang palsu ya. Tentunya adalah senyum-senyum yang tidak bersudut ya. Nah ini adalah senyum yang tidak bersudut, bisa dikatakan sebagai fake smile gitu ya. Oke, nah kemudian neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ini ada banyak jenisnya ya. Neurotransmitter serotonin ya. Kemudian ada dopamin. Kemudian ada asetilkolin ya, ada anandamid, norepinefrin, kemudian ada GABA dan glutamat. Nah, neurotransmitter itu apa sih? Jadi neurotransmitter itu adalah senyawa organik endogenus ya, membawa sinyal di antara neuron. Kemudian neurotransmitter terbungkus oleh vesikel sinap, di mana dia akan meningkatkan ya kemampuan atau mempercepat kemampuan dari sebuah gelombang elektrokimiawi. Nah, kita akan bahas. Yang pertama adalah serotonin ya. Jadi serotonin adalah neurotransmitter yang mempengaruhi mood ya, kemudian pengaturan suhu tubuh, perilaku agresif dan siklus tidur. Nah, jadi apabila Anda kesulitan tidur, maka Anda kemungkinan besar ada gangguan pada neurotransmitter serotonin. Nah, hormon serotonin ini dipercaya sebagai hormon yang bisa memberikan perasaan nyaman dan senang. Apabila ada gangguan, berarti Anda akan ada perubahan perilaku, baik itu perilakunya agresif atau maupun ada gangguan pada siklus tidur. Kemudian kalau dopamin ya, ini adalah fungsi motorik dan reward. Nah, jadi kalau dopamin ini ada mempengaruhi dia fungsi motorik dan reward. Nah, dopamin itu sendiri berfungsi sebagai hormon dan neurotransmitter dan mempunyai peran penting di dalam tubuh dan otak. Nah, jadi dopamin adalah suatu senyawa ya yang bisa mempengaruhi atau mengendalikan jalur motivasi perilaku melalui penghargaan. Jadi ketika kita misalnya dapat
suatu penghargaan gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar neurotransmitter atau hormon yang muncul adalah dopamin. Banyak obat-obatan aktif itu bertujuan untuk meningkatkan pelepasan dopamin. Nah, ini karena ini termasuk juga salah satu hormon happy juga gitu ya. Kemudian ada asetilkolin ya. Jadi asetilkolin ini adalah kontraksi otot dan perangsang kortikal. Jadi dia berfungsi untuk mengkontraksi otot-otot dan melakukan perangsangan pada kortikal. Kemudian ada anamid ya, pengurang rasa nyeri dan peningkat selera makan. Ini adalah neurotransmitter juga sama ya, yang berfungsi sebagai pengurang rasa nyeri dan meningkatkan nafsu makan. Kemudian ada noradrenalin. Jadi noradrenalin ini merangsang otak ya, dan fungsi lain seperti mood ya, lapar dan tidur. Kemudian ada GABA, inhibitor utama aktivitas neuron, dan terakhir adalah glutamat ya, perangsang utama penyebaran informasi, sensoris, dan belajar. Nah, kemudian ini adalah obat-obatan psikotropika yang memberikan efek terhadap perilaku dan sinaps ya. Ada amfetamin, di mana amfetamin meningkatkan kegembiraan, kewaspadaan, mengubah mood, mengurangi kelelahan. Ada kokain ya. Efeknya pada sinap ya, yang amfetamin meningkatkan pelepasan dopamin dan neurotransmitter. Kalau kokain meningkatkan kegembiraan, kewaspadaan, mengubah mood, namun dia juga menghambat proses pengembalian kembali dopamin dan neurotransmitter. Ada juga Ritalin, kemudian ekstasi ya, dan lain sebagainya. Ini adalah obat-obatan psikotropika yang tentu apabila kita mengkonsumsinya juga akan berdampak atau berefek buruk ya pada proses stimulasi hormon yang ada dalam tubuh kita. Oke, ini sistem endokrin ya. Jadi ada kelenjar pineal hipotalamus, kelenjar pituitari, kemudian kelenjar tiroid, kemudian kelenjar adrenal, pankreas, testis, dan ovarium. Ini adalah kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan hormon-hormon tertentu ya, termasuk tergantung dari bagiannya. Jadi sistem endokrin itu adalah kumpulan glands atau kelenjar yang menghasilkan hormon secara langsung dari sebuah sistem. Hormon merupakan sinyal kimiawi ya, analog dengan neurotransmitter pada sistem saraf. Nah, ini ya. Jadi hormon dilepaskan ke dalam aliran darah dan dapat mempengaruhi satu atau lebih organ di dalam tubuh. Nah, jadi kelenjar pituitari dan hormon pituitari ya berada di bawah kendali hipotalamus, kemudian mengarahkan kelenjar lain dalam tubuh, contohnya thyroid stimulating hormone. Ya, jadi thyroid stimulating hormone ini adalah hormon pertumbuhan ya, ada beberapa jenis ya. Ada T3, T4, dan lain sebagainya. Ya, ini berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan. Ada hormon T3 ya, atau T3 yaitu triodotironin, nah, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kelenjar adrenalin ya, terletak di bagian atas ginjal, berfungsi melepas adrenalin dan kortisol ketika timbul rangsangan emosional. Nah, jadi hormon adrenalin ini ya, hormon adrenalin ini dihasilkan oleh kelenjar yang berada di atas ginjal. Kemudian hormon adrenalin ini juga hormon yang dihasilkan tubuh saat menghadapi situasi yang berbahaya atau ketika sedang stres. Dalam jumlah yang seimbang, hormon ini memiliki peran penting ya untuk menjaga fungsi berbagai organ tubuh. Nah, itu pentingnya hormon adrenalin. Kemudian ada kelenjar reproduksi seksual ya, ada testis pada laki-laki dan ovarium pada perempuan dengan hormon seksualnya yaitu testosteron dan estrogen. Tentu kalian sudah tahu semua ya fungsi dari testosteron dan estrogen. Oke, ini adalah neurotransmitter versus hormon. Nah, perbandingannya adalah kalau neurotransmitter bagian dari saraf, kalau hormon bagian dari sistem endokrin. Kalau neurotransmitter lokasinya di sepanjang celah sinaptik, kalau hormon dia melalui darah. Kalau neurotransmitter diproduksi oleh neuron, sedangkan hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin. Kemudian kalau neurotransmitter bagian yang distimulasi adalah membran postsinaptik, sedangkan hormon adalah organ target.
Kemudian juga ada feromon ya. Jadi feromon adalah suatu senyawa ya, senyawa yang diduga bisa meningkatkan eh, apa namanya, ketertarikan seseorang ya, baik itu. Jadi bisa kalian coba search ya, feromon dan bagaimana hidung kita mengontrol human sexuality. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.